Kembali lagi bersama saya. Nah, ini adalah materi pertama nih dari kursus machine learning. Nah, di mana di sini saya akan membahas terkait dengan sejarah machine learning, kemudian definisi machine learning itu sendiri, lalu ada perbedaan machine learning dengan pemrograman tradisional dan manfaat machine learning untuk kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi sebenarnya machine learning itu adalah sebuah cabang dari AI yang mana fokus pada pengembangan algoritma, dan nanti ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan di dalam machine learning tersebut. Nah, biasanya nanti akan ada input ya berupa data yang akan dilatih dalam modelnya. Nah, misalnya ya, saya punya sebuah contoh, kita ingin mengenali apakah email itu spam atau bukan. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan cara kita mengenali pola-polanya. Jadi bukan memberikan aturan eksplisit. Ya, biasanya kalau misalnya ada email yang mengandung kata gratis maka dianggap spam, seperti itu. Nah, jadi kalau di machine learning sebaliknya kita menggunakan contoh ya. Jadi misalnya kita mengambil data, oh ini data email yang dianggap spam, ini bukan gitu. Nah, kemudian sejarah dari machine learning ya, pada awal 1950-an Alan Turing itu memperkenalkan yang namanya Turing Test, di mana itu untuk mengukur kecerdasan mesin. Nah, di sini juga Arthur dari IBM dia menciptakan program bernama checkers ya, atau bermain checkers gitu, yang dimana belajar dari permainannya itu sendiri. Nah, ini juga diperkenalkanlah pertama kali dengan istilah machine learning. Nah, kemudian pada tahun 1960-an ini lebih fokus ke algoritma logika ya, misalnya sistem berbasis rule atau aturan. Nah, kemudian mulai muncul yang namanya perceptron ya oleh Frank Rosenblatt. Ini pada tahun 1958. Sehingga di sini juga terjadi sebuah insiden ya, di mana akhirnya dihentikan karena keterbatasan teknik. Nah, kemudian pada tahun 1970 itu ada perlambatan sementara ya, atau yang dikenal dengan AI winter. Nah, di sini ada banyak project AI dan ML yang akhirnya hilang pendanaannya karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kemudian akhirnya muncullah kritik ya terhadap perceptron tadi dari si Marvin dan Seymour, yang akhirnya memperlambat riset tentang neural network. Nah, kemudian pada tahun 1990-an akhirnya bangkit kembali, dan akhirnya di sini mulai fokus pada metode statistik atau data driven seperti SVM, decision tree gitu ya. Dan akhirnya ini komputasinya juga semakin lebih baik. Nah, kemudian di era 2000-an, nah ini adalah munculnya era big data, di mana algoritma machine learning itu jadi lebih efisien dan dia bisa menangani beberapa data yang besar, makanya kita sebut sebagai big data. Nah, kemudian contohnya sendiri misal untuk rekomendasi produk dan lain-lain. Nah, pada tahun 2010 hingga saat ini muncullah era yang namanya deep learning, di mana di sini udah mulai banyak nih perkembangannya seperti CNN, RNN, transformer dan lain-lain. Nah, di sini juga ada banyak penerapan deep learning ini di berbagai bidang, misalnya untuk pengenalan gambar, suara, wajah, video gitu ya, mobil otonom, NLP, ini untuk teks ya biasanya, dan lain-lain. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan perbedaan antara machine learning dan pemrograman tradisional nih. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada beberapa aspek ya. Misalnya untuk input, kalau di machine learning itu data berupa fitur dan ada label atau training set. Nah, kalau di pemrograman tradisional itu hanya ada data dengan aturannya, atau kita sebut juga sebagai kode program. Nah, kemudian untuk prosesnya, kalau di pemrograman tradisional itu komputer hanya menjalankan aturan yang sudah diprogram.
Sedangkan untuk machine learning, komputer belajar dari data untuk menemukan pola. Nah, kemudian outputnya sendiri, untuk pemrograman tradisional, jawabannya berdasarkan dengan aturan yang telah dibuat. Sedangkan kalau di machine learning, itu dia bisa memberikan keputusan untuk data baru, seperti itu. Dan kemudian ini ya, adaptasi terhadap data baru, ini harus diubah. Kalau di machine learning, dia sesuai ya, menyesuaikan otomatis gitu. Kemudian cocok untuk masalah yang terstruktur untuk pemrograman tradisional. Sedangkan kalau untuk machine learning, dia untuk masalah yang kompleks, noisy ya, dan beberapa masalah pattern yang tersembunyi. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaannya ya. Untuk perbedaannya, kita punya contoh, misal kita mau nulis yang tadi ya, apakah email tersebut itu dikatakan spam gitu ya jika ada kata gratis. Nah, ini untuk tradisional. Jika di coding gitu ya atau pemrograman tradisional, kita tinggal menulis jika gratis ada di dalam email, maka dia akan menghasilkan output spam. Nah, sedangkan di machine learning bukan seperti itu. Jadi kita memberikan data bisa ribuan, jutaan gitu ya. Kita memberikan data untuk email yang spam sama yang bukan. Nah, nanti model tersebut dia akan belajar sendiri dari kata-kata yang sering muncul di spam. Nah, kemudian apa sih peran dan manfaat machine learning di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya banyak ya, mungkin yang saat ini juga kita sering melihat YouTube, Netflix, Spotify, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Itu dimana algoritmanya dia akan merekomendasikan konten yang kita mau mungkin ya, atau bahkan konten yang mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Nah, kemudian bisa juga untuk preferensi lagu, film, dan lain-lain. Nah, kemudian bisa untuk filter spam atau keamanan ya. Ya, ini biasanya kalau di email nanti ada kayak muncul penanda ya sebagai spam. Kemudian untuk asisten virtual juga bisa ya, saat ini udah banyak ya, ada ChatGPT, Google Assistant, Siri, Alexa, dan lain-lain. Nah, itu saja untuk materi pertama ini. Selamat belajar untuk di pertemuan berikutnya.